Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Pramelia dari kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berjokulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan fonum. Ke saluran telur untuk pembuahan fonum, hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi fonum. Setelah berhasil pembuahan, fonum dibuahi atau zigot berjalan keluar dari tuba falopi ke rahim, di mana ia berimplan di dinding rahim. Ini merupakan tanda-tanda awal kehamilan yang berlangsung selama 9 bulan bagi janin untuk berkembang. Ketika janin telah berkembang ke titik tertentu, kehamilan dan diakhiri dengan proses persalinan. Selama persalinan, otot-otot rahim berkontraksi dan melebar leher rahim selama berjam-jam, dan bayi melewati keluar dari vagina. Sistem reproduksi wanita memiliki dua fungsi, untuk memproduksi sel telur dan untuk melindungi dan memelihara janin hingga lahir. Sistem reproduksi laki-laki memiliki satu fungsi, untuk produksi dan menyimpan sperma. Manusia memiliki tingkat diferensiasi seksual yang tertinggi. Selain perbedaan di hampir setiap organ reproduksi, ada banyak perbedaan ciri-ciri seks sekunder yang khas. Selanjutnya, gamet diproduksi dalam gonad melalui sebuah proses yang dikenal sebagai gametogenesis. Hal ini terjadi ketika jenis tertentu dari sel-sel germinal menjadi meiosis untuk membagi diploid normal dengan jumlah kromosom haploid sama dengan 46 menjadi sel haploid yang hanya berisi 23 kromosom. Pada laki-laki, proses ini dikenal sebagai spermatogenesis dan hanya terjadi setelah masa pubertas. Dalam tubuh seminiferus testis, spermatozoa dewasa atau sperma kemudian dikirim ke epidermis, di mana mereka mendapatkan ekor sehingga mengaktifkan motilitas. Setiap sel germinal diploid asli atau spermatotes primer membentuk 4 gamet fungsional yang masing-masing selamanya muda. Produksi dan kelangsungan hidup sperma membutuhkan suhu di bawah normal suhu tubuh inti. Skortum yang terletak di luar rongga tubuh menyediakan suhu sekitaran 3 Celcius di bawah suhu tubuh normal. Dan pada wanita, gametogenesis dikenal sebagai oogenesis. Hal ini terjadi di ovarium folikel ovarium. Proses ini tidak menghasilkan sel telur matang sampai masa pubertas. Berbeda dengan laki-laki, masing-masing sel-sel germinal diploid asli atau oosit primer akan membentuk hanya satu sel telur matang dan 3 badan polar yang tidak mampu berbuah. Hal ini telah lama diketahui bahwa pada wanita, seperti laki-laki, semua oosit primer yang pernah ditemukan pada wanita yang akan tercipta sebelum kelahiran, dan tahap akhir dari produksi sel telur tidak akan melanjutkan sampai masa pubertas. Dan yang terakhir, penyakit reproduksi manusia. Seperti semua organ kompleks sistem reproduksi manusia dipengaruhi oleh banyak penyakit. Ada 3 kategori utama dari penyakit reproduksi pada manusia. Di antaranya, 1. Genetik atau kelainan bawaan, 2. Kanker, 3. Infeksi yang sering menjadi penyakit penularan seksual. Masalah fungsional yang disebabkan oleh faktor lingkungan, kerusakan fisik, masalah psikologis, gangguan autoimun, atau penyebab lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.